Hai Besti, aku Esti. Sesuai dengan judul hari ini kita akan menceritakan tentang sebuah dongeng yang judulnya adalah Kera dan Buaya. Tapi uniknya akan dikemas dalam bahasa rote dan terjemahannya. So ini akan menarik. Oke, kenapa saya memutuskan untuk mengangkat kisah menggunakan bahasa rote padahal saya juga tidak fasih-fasih amat. Sebenarnya saya melihat sebuah krisis bahasa ibu yang adalah bahasa daerah kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh, kita bicara tentang saya. Saya mengerti bahasa daerah Rotendao, saya tahu berbicara, dan saya paham kalau orang berbicara. Tapi akan sangat sulit bagi saya ketika pembicaraan itu sudah jauh berjalan. Saya akan bingung menempatkan suku kata mana yang harus saya pilih untuk melanjutkan pembicaraan. Nanti ujung-ujungnya saya akan bingung sendiri dan saya akan mencampurnya dengan bahasa Indonesia, which is akan kehilangan maknanya. So, saya tidak tahu, mungkin ada orang-orang di luar sana yang seumuran saya yang fasih sekali dengan bahasa rote, tapi tidak dengan saya kurang sekali. Nah, kalau dilihat pakai tolak ukur saya, di masa saya saja sudah seperti ini, krisisnya seperti ini. Apa yang terjadi dengan generasi-generasi ke depan kita? Akankah mereka tahu bahwa bahasa rote itu bahasa yang sangat kaya, yang sangat luar biasa? Karena yang saya tahu, walaupun Rote ini pulau kecil, tapi tiap daerah dengan dialeknya masing-masing, dan itu yang bikin kita beragam dan kaya. Nah, mungkin dengan salah satu video ini juga bisa menolong kita untuk mengerti, wahai generasi-generasi, bahwa bahasa kita ini amat sangat unik, beragam, dan indah. So, oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung baca ceritanya. Tapi disclaimer, saya tidak akan langsung berbicara seperti ini karena saya tidak sefasih itu dalam bahasa rote. Saya mengambilnya dari sebuah buku. Oke, ini bukunya. Iya, ini judulnya Bahasa dan Sastra Rote. Sebuah buku dari almarhum Paul Ahaning. Ini di bagian bawahnya ada tertulis seperti ini, teman-teman. Lolen nai dedean, maladan nai kokolan. So good. Saya pengen mengartikan tapi saya takut salah. So, buku ini saya dapat dari teman saya pinjam dari teman saya. Dia bilang dia punya buku bahasa sastra rote, jadi saya tertarik. Saya bilang saya boleh dong pinjam. Jadi dia kasih ini ke saya. So, for your information, Pak Paul Haning ini sudah almarhum, tetapi beginilah karya. Kalau kita mampu menghasilkan karya walaupun kita sudah tiada, karya kita tetap hidup dan menjadi dampak bagi orang lain. Contohnya saya tidak kenal beliau, tapi saya bisa mengenal beliau dari tulisan-tulisannya. So, hasilkan karya sebanyak-banyaknya. Oke, mari kita baca sedikit biografi dari almarhum Paul Ahaning. Paul Ahaning dilahirkan di Rote pada 28 Juni 1936 di sebuah dusun disebut Royoen, desa Mewain dalam Nusak eks Kerajaan Ti di Pulau Rote. Sejak kecil ia sudah menyaksikan bahkan mengikuti berbagai kegiatan adat yang kemudian menjadi daya tarik baginya. Setelah besar timbullah minatnya untuk mempelajari berbagai aspek yang berhubungan dengan masalah budaya dan sejarah, khususnya budaya dan sejarah Rote. Dengan cita-cita kelak akan dituangkan dalam bentuk buku untuk mempersembahkan kepada para pembaca. Setelah menamatkan pendidikan guru SGB di Kupang pada tahun 1957, ia ditempatkan di Rote, di SDN Tudameda, kemudian SDN Lidamanu. Di samping mengajar, ia memulai usahanya dengan mengamati atau mencatat dan mempelajari beberapa naskah manuskrip dan buku, serta meminta masukan dari beberapa narasumber
melalui wawancara. Wow. Walaupun kemudian berpindah ke Kupang sebagai guru SDNOE Bobo 1 sampai pensiun, namun minat dan kreativitasnya tidak mengendor dan menyukseskan cita-citanya itu. Tiap kali berlibur, ia memanfaatkan kesempatan ke Rote untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitiannya. Akhirnya, tersusunlah beberapa naskah, meliputi beberapa aspek budaya dan sejarah. Ia pun pernah menjadi narasumber dari beberapa mahasiswa antara lain dari Undana Kupang, UKW Kupang, Udayana Bali, UKW Salatiga, UKW Yogyakarta, Universitas Kristen Tanjung Inin Palembang, Universitas Indonesia, wow, Stiba Malang, dan Unwira Kupang. Juga menjadi narasumber dari beberapa siswa SLTA Kota Kupang. Wow. Ini jam terbangnya gila. Kupang, November 2010. Jadi ini biografi singkat tentang almarhum Paul A. Hanning, the best, luar biasa. Mari kita langsung ke ceritanya. Saya deg-degan sekali. Oke. Nah, sebelum cerita ini dimulai, perlu saya kasih tahu bahwa cerita ini menggunakan dialek bahasa Ti, karena Pak Paul Hanning adalah orang Ti. So, maaf sekali kalau nanti intonasi bicara saya kurang tepat, juga pengucapan saya kurang tepat, karena saya ini orang Pantai Baru yang which is berbeda dialek dengan orang Ti. Jadi saya akan berusaha membacanya sebisa saya sesuai dengan teks yang ada di buku ini. Oke, mari kita baca. Kokde no Bei, persahabatan kera dan buaya. Kokde esa, tialai bei esa. Kokde leo nai ai esa lain, nai tasi tatain, ma bei leo nai sain. Seekor kera bersahabat dengan seekor buaya. Kera tinggal di sebatang pohon bakau di tepi laut, dan buaya tinggal di dasar laut. Dua sara tialai maloler, tungga fai, dua sara tungga sangga fora arinu reu esa. Keduanya sangat karib. Setiap hari mereka berdua mencari nafkah, lalu makan dan minum bersama-sama. Esa tau esa leo bal in torano bonggik ia. Susah sonak do nemehoko nete dalek ara lemba rasa sama-sama. Seseorang memperlakukan yang lainnya bagaikan saudara kandung. Susah dan senang mereka pikul bersama-sama. Tehu tahambu hata esanai dai bafok ia anamori dadinduku donaneu. Leonak boy o tialai malole anabisa nasafali dadi neomusu kaneas. Namun tidak ada yang kekal di dunia ini. Begitupun persahabatan yang karib bisa berubah menjadi musuh bebuyutan. Wow. Sira esa sue lai esa leo kaafadi bonggi iya. Nate beik sanggadalak fo nae na aheni kokde. Tialai malole ananak kalutu hu kada beik ma barena on. Mereka saling mengasihi, padahal buaya berusaha untuk menerkam kera. Sahabat yang karib hancur karena keserakahan. Fight esa boema beik na fada kok denai. Torano au susa alan sili. Au inang namahe dinai sain sangganae mate. O nau mua au teu tirondo
Suatu hari buaya berkata kepada kera, "Saudara, saya sangat sedih. Ibuku sakit di dasar laut, hampir mati. Maukah kau bersamaku untuk pergi menjenguknya?" Baik de nama nene beinai leona boema ana ta duduan naruk enate naselu nae au amahoko alanseli utiro oinam tehu talobe au tanane alela. Mendengar ajakan buaya itu, kera tidak berpikir panjang lagi. Lalu katanya, "Saya senang sekali, tetapi saya tidak pandai berenang." Boema beik nai o tahata-hata mai saemu au goting lain. Boe ma kok de saeneu beik goting de duak sarareni sain riu. Lalu kata buaya, "Oh, tidak apa-apa, naiklah ke atas punggung." Karena naik ke atas punggung buaya, lalu keduanya berangkat menuju dasar laut. Aralosa sain boema beik nai kok denai toranoke au keke diona te au inang tanama hedi te au hi ua o atem de au fufudi ua o ia mai. Sampai di tengah laut, berkatalah buaya kepada kera, "Kawan, saya menipu kawan, padahal ibuku tidak sakit. Tetapi saya ingin memakan hatimu, maka saya mengajak kau ke sini. Kok denai mamates dalen, tehu tamopo duduan, hate matak ma ana dua hambuneu ka tau talobe fu anana soda." Kera berada dalam bahaya, tetapi ia tidak hilang akal. Dalam sekejap, ia menemukan jalan untuk menyelamatkan diri. Boema kok denai beik nai toranok hatta de ita be numatasi tatai nau tamafada. Ai koder mete mai ai leo la ona ai ela ai aten mararai ai lain. Mai ita falit tungga fo au haifen neu o. Lalu berkatalah kera kepada buaya, "Sahabat, mengapa kau tidak beritahukan selagi kita masih di darat? Kami bangsa kera bila bepergian, kami meninggalkan hati kami di atas pohon. Mari kita kembali untuk mengambilnya." Bai beik nama nene nala na boema dua sara fali rini tasi tatain reu. Aralosa tasi tatain manai boa nandan boema kok de bokuk neni boa lain neu. Ananakam boik numa mamates mai. Setelah buaya mendengar itu, keduanya pun kembali ke pinggir pantai. Setelah sampai di bawah pohon bakau, kera melompat ke atas pohon. Dia terlepas dari bahaya maut. Numa boa lain mai kok den nakama maik nana nasaparak beik nai. Memak o manggaraun dosma barena o kaorok tehu onggoa beben seli do basa ia ita leo lao sama leo toranok bonggik ia nate o sangga mae makanisa au lao heok ia numa lelek ia neu ketu ita tia lain ena. Dari atas pohon bakau, kera mempermalukan dan menghardik buaya. Katanya, "Memang kau paling jahat dan sangat serakah, tetapi kau sangat bodoh. Selama ini kita hidup bagaikan saudara.
Ternyata kau ingin membinasakan saya. Enyahlah engkau dari sini. Mulai dari saat ini, putuslah tali persahabatan kita. Wow. Baik nanggarutu nalan sili. Tehu ana maenai mate. Boena ana lao ela ko de leo. Numa tempo lelek namai. Baik no ko de. Esa musuh no esa. Buaya sangat geram, namun dengan rasa malu, ia pun pergi dari situ. Mulai dari saat itu, bangsa kera dan bangsa buaya mulai bermusuhan. Wow, inilah ceritanya, Besti. Jadi, ini cerita dongeng ya. Jadi ini cerita tentang persahabatan kera dan buaya, kemudian bagaimana si buaya ingin memakan kera, kemudian si kera menipu dia kembali, dan akhirnya putuslah persahabatan mereka karena si buaya yang serakah. So, semoga ini dapat membantu kita mengenal bahasa kita sendiri, mengetahui betapa kerennya bahasa kita, dan kita tidak malu untuk mau mengetahui dan mau belajar. Sekali lagi saya mohon maaf kalau dalam cara saya membacanya ada yang salah, tapi saya akan terus belajar. Ini bahasa masih banyak bahasa-bahasa daerah Rote lainnya yang saya tidak tahu. Nah, semoga dengan video-video seperti ini membuat kita aware, menyadari bahwa bahasa Rote adalah bahasa yang mahal, kaya, unik, beragam, dan layak untuk kita pelajari. Tidak perlu malu karena ini harta yang kita miliki. Semoga generasi-generasi ke depan dapat mengerti dan menyadari betapa berharganya bahasa kita sendiri. So, semoga kedepannya kita bisa bikin video-video yang bermanfaat seperti ini lagi. Oke, thank you Besti. Saya Esti. Sampai jumpa. Bye-bye.